Pernah nggak kamu merasa otakmu tiba-tiba kosong? Baru kemarin belajar, hari ini sudah lupa lagi. Tapi anehnya, gosip selebriti yang lewat sekilas di timeline bisa langsung nempel. Kenapa otak kita kayak pilih-pilih informasi? Jawabannya ternyata sederhana. Otak kita bukan hard disk. Ia tidak bekerja dengan sistem download lalu tersimpan rapi. Sebaliknya, otak punya mekanisme sendiri. Informasi pertama kali masuk ke ingatan jangka pendek, lalu difilter oleh yang namanya working memory. Dari sinilah diputuskan, mau disimpan lama atau langsung dibuang. Kalau kamu hanya lewat sekali, otak menganggap itu tidak penting. Tapi kalau sering diulang, informasinya akan dipindahkan ke memori jangka panjang. Contohnya gampang, bayangin kamu pakai Google Maps sekali seumur hidup untuk ke alamat baru. Besoknya, jalannya langsung hilang dari kepala. Tapi kalau kamu lewat jalan itu tiap hari, lama-lama kamu nggak butuh peta lagi. Itulah cara memori bekerja. Dan inilah alasan gosip selalu lengket, karena tanpa sadar, kita membicarakannya berulang kali. Tapi kabar baiknya, ada trik yang bisa bikin otakmu mau menyimpan informasi penting, tanpa harus hafalan mati. Trik pertama disebut active recall. Banyak orang merasa produktif ketika menyorot buku dengan stabilo warna-warni. Padahal itu cuma bikin kita merasa belajar. Otak belum benar-benar bekerja. Active recall adalah kebalikannya. Setelah selesai membaca, tutup bukunya, lalu coba ingat kembali dengan kata-katamu sendiri. Bayangkan kamu sedang cerita ke teman. Kalau bisa mengulang poin penting tanpa mencontek, berarti otakmu sudah membangun jejak memori yang kuat. Trik kedua adalah pengulangan berjeda. Pernah dengar tentang forgetting curve? Kurva ini menjelaskan kenapa otak cepat melupakan informasi yang baru saja kita pelajari. Cara mengatasinya, ulangi materi di hari yang sama, lalu tinjau lagi besok, lusa, dan seterusnya. Semakin sering jalur itu dilewati, semakin jelas jalan memori di otakmu. Trik ketiga, belajar dengan cara mengajar orang lain. Fisikawan jenius Richard Feynman bilang, kalau kamu bisa menjelaskan sesuatu ke anak kecil, berarti kamu benar-benar paham. Saat kita mengajar, otak dipaksa untuk merapikan informasi agar mudah dimengerti orang lain. Coba praktik sederhana. Pilih topik, pahami, lalu jelaskan ke teman atau bahkan ke diri sendiri di depan cermin. Semakin sederhana bahasa yang kamu gunakan, semakin solid pemahamanmu. Trik keempat, menulis. Beethoven selalu membawa buku catatan kemanapun dia pergi. Amazon bahkan melarang karyawan pakai presentasi dan mewajibkan mereka menulis sebelum rapat. Kenapa? Karena menulis memaksa otak memilah mana yang penting dan mana yang sekadar lewat. Setiap kata yang kamu tulis ibarat latihan beban untuk saraf otakmu. Jadi biasakan menulis ulang materi dengan gaya bahasamu sendiri, bukan copy-paste. Intinya, lupa itu bukan tanda bodoh. Itu hanyalah sistem otak yang sedang menyaring. Tapi dengan 4 trik ini, active recall, pengulangan berjeda, mengajar, dan menulis, kamu bisa melatih otak agar lebih tajam dari rata-rata orang. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah kamu mengingat, memahami, bahkan menghubungkan hal baru dengan pengetahuan lama. Bayangkan saja, dengan sedikit konsistensi, kamu bukan cuma melatih ingatan, tapi juga kecerdasan. Jadi mulai sekarang, jangan cuma baca lalu lewat. Latih otakmu dengan cara yang benar, dan kamu bakal kaget seberapa cepat kemampuanmu melonjak.